Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fadwa TV di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita Live Interaktif Fadwa TV dengan tema Konsultasi Islam bersama guru kita Al Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullah taala. Kemudian salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fadwa TV di mana saja Anda berada, untuk masuki sesi pertama, sesi awal pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullah taala, merupakan salah seorang dosen STD Imam Syafi'i Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafalakum Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Gimana antum? Alhamdulillah Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktu berikan pada kita. Jazakumullah. Dan sebagaimana biasa Ustaz, di pembukaan kita minta berupa nasihat Ustaz. Tafadhal maskura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, khususnya para pemirsa Fadwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang singkat ini saya ingin mengingatkan diri Ana sendiri, juga para pemirsa sekalian dan para pendengar radio, kepada peristiwa yang akan dialami oleh semua orang, yaitu peristiwa kematian. Nantinya kita semuanya akan meninggal, sebagaimana Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan mencicipi kematian. Setelah kita mati, maka kita akan dikuburkan. Ketika kita diantar ke kuburan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha. Mayyit atau jenazah kita akan diikuti oleh 3 hal. Yang pertama, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Dari 3 hal ini, yang 2 akan kembali dan yang tetap bersama mayit hanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 hal yang mengikuti jenazah adalah keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Yang dimaksud dengan harta di sini adalah harta yang mengikuti mayit. Di antara para ulama ada yang mengkhususkan makna harta di sini sebagai budak. Ini di zaman dahulu, ya. Jadi orang-orang di zaman dahulu yang memiliki budak, ketika dia meninggal, maka tentunya budaknya akan mengantarkannya sampai ke kuburan. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini lafalnya umum, redaksinya umum, sehingga semua harta yang mengikuti mayit, tidak hanya budak saja, karena ada harta-harta lain yang mengikuti mayit, ya, seperti misalnya kendaraannya. Kalau di zaman sekarang, misalnya mobilnya mengikuti mayit sampai
ke kuburan. Atau misalnya kerandanya. Atau misalnya harta-harta yang lainnya yang mengikuti mayit sampai ke kuburan. Iya, 3 hal inilah yang nantinya akan mengikuti kita ke kuburan. Keluarga kita atau kerabat kita. Kemudian yang kedua, sebagian dari harta kita yang mengikuti kita. Kemudian yang ketiga adalah amal kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayarji'u ahluhu wa maluhu." Maka keluarga si jenazah atau si mayit, begitu pula hartanya yang mengikuti dia sampai ke kuburan, nantinya akan kembali meninggalkan mayit. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan tetap bersama dia adalah amalnya dia saja. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik dan riwayatnya muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa harusnya kita semuanya bersemangat untuk memanfaatkan kehidupan kita untuk amal-amal kebaikan. Karena itulah nantinya yang akan setia menemani kita di kuburan. Harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun akan meninggalkan kita. Kerabat-kerabat kita juga demikian, keluarga kita juga demikian. Sekuat apapun mereka, sekaya apapun mereka, sepintar apapun mereka, tidak akan mampu menyelamatkan kita dan tidak akan sudi menemani kita. Yang akan bersama kita hanya amalan-amalan kita saja. Maka para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fokuslah untuk memanfaatkan sisa umur untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nomor satukan itu apabila ada pertentangan antara agama dengan dunia, maka dahulukan agama. Karena nantinya kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Di dunia hanya sementara. Di akhiratlah kita akan selama-lamanya. Coba lihat orang-orang yang ada di kuburan ya. Sudah berapa ribu tahun mereka di kuburan. Kalau mereka berada dalam siksaan, betapa sengsaranya mereka. Tapi sebaliknya kalau mereka dalam kenikmatan, betapa nikmatnya mereka dan betapa mulianya mereka. Dan sebelum kita sudah banyak sekali orang-orang yang mendahului kita. Maka jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran dari mereka. Lihatlah Fir'aun dengan kekuasaannya yang sangat kuat, bahkan mengaku sebagai Tuhan, diamini oleh rakyatnya, mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, diamini oleh rakyatnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya Raja Fir'aun. Tapi lihat, meninggal dalam keadaan hina. Lihat Qarun, tidak ada orang yang lebih kaya dari Qarun sampai di zaman kita ini. Tapi lihat, akhir hidupnya sangat buruk sekali. Harta tidak bisa memberikan kebaikan kepada seorang hamba apabila tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'unun." Ad-dunya mal'unatun. Bahwa dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha illa ma walah. Apa yang ada di dalam dunia ini juga terlaknat, kecuali illa dzikrullah wa ma walah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang membantu seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jemaah sekalian, marilah kita fokus untuk melakukan
tujuan utama kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pesan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufiknya bisa melakukan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan mudah-mudahan kita juga bisa menyebarkannya dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, jazakallah khairan atas nasihat di pembuka ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik para pemirsa Fard.TV, kami informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, yaitu Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, dan antaranya Radio BMD FM Probolinggo, kemudian Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragan. Jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa Fard TV dan juga para pendengar radio di mana saja berada, bisa menghubungi nomor 0331 544087, 0331 544087. Bapak sudah pertanyaan telah masuk di meja Risiko TV. Kita coba bacakan pertanyaan pertama dari Saudara Muhammad Faizal di DKI Jakarta. Ustadz, jika seseorang sudah bertobat dari menggunakan diskon e-wallet di sini, tetapi belum menutup akun tersebut dan masih ada saldonya di akun tersebut, tetapi sudah tidak menggunakan diskon-diskon lagi dan sudah mengkalkulasi kurang lebih jumlah diskonnya dan sudah dikirim jumlahnya melalui bank ke lembaga yang menyalurkan dana riba, apakah tetap harus mengkosongkan dan menutup akun tersebut, Ustaz? Jika dikosongkan dan ditutup, apakah harus bertobat kembali? Terima kasih. Taib. Pertanyaannya tentang e-wallet atau dompet virtual. Apakah dibolehkan kita menyimpan uang di dompet virtual ataukah tidak? Karena di zaman kita ini, ya, dompet virtual ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya dompet virtual ini kita bisa melakukan transaksi online secara lebih mudah, ya, secara lebih mudah. Dan di zaman kita ini sangat marak sekali adanya dompet-dompet virtual karena banyak manfaat yang didapatkan oleh para pengusaha yang membuka dompet-dompet virtual. Sehingga dompet virtual ini menjadi tren yang sangat marak di zaman kita ini. Bahkan mereka di zaman ini bisa menyaingi bank-bank, yang bank-bank itu juga di antara tujuannya adalah mengumpulkan uang yang dimiliki oleh masyarakat. Dan di antara usaha dompet virtual, ya, atau lembaga-lembaga dompet virtual ini untuk menarik nasabahnya agar mereka berlomba-lomba untuk menyimpan di dompet virtualnya, mereka memberikan iming-iming diskon, ya. Tentunya iming-iming ini, ya, tidak boleh digunakan oleh para nasabah atau orang-orang yang melakukan top up di dompet virtual. Kenapa? Karena itu termasuk dalam keuntungan yang didapatkan oleh seseorang dari akad utang piutang. Karena sebenarnya orang yang menyimpan uangnya di dompet virtual, ya, sebenarnya dia sebagai orang yang memberikan piutang kepada lembaga atau pemilik dompet virtual. Karena nantinya uang yang disimpan tersebut dia bawa atau dia setorkan ke BI, ya, sekitar 70% kalau tidak salah.
dia kalau tidak 75% harus dia setorkan ke BI. Dari setoran uang nasabah ini, nanti lembaga pemilik dompet virtual akan mendapatkan bunga dari BI. Sehingga semakin besar dana yang diberikan kepada BI, maka semakin banyak bunga yang didapatkan oleh para pemilik dompet virtual itu. Ya, para pengusaha dompet virtual itu. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk menarik nasabah agar tertarik untuk menyimpan uangnya di dompet virtual mereka. Tapi para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menitipkan uang atau melakukan top up di dompet virtual ini biasanya tujuannya adalah untuk melakukan transaksi agar lebih mudah. Bukan untuk disimpan biasanya, tapi untuk melakukan transaksi secara online dengan lebih mudah. Wallahu ta'ala alam, ya, ini seperti hukum menitipkan uang kita kepada orang lain. Pada asalnya dibolehkan. Pada asalnya dibolehkan. Apabila digunakan untuk yang buruk, maka jadi keburukan. Apabila digunakan untuk yang mubah, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Maka dibolehkan bagi orang-orang yang menyimpan uangnya di dompet virtual untuk menggunakannya, asalkan tidak menggunakannya untuk akad-akad yang batil, akad-akad yang diharamkan. Adapun penitipan di dompet virtual sendiri tidak ada bunganya, maka akad titip ini menjadi tidak ada masalah sama sekali, ya. Atau akad hutang piutang tidak ada masalah sama sekali karena tidak ada bunganya. Berbeda dengan menitipkan uang atau menabung di bank konven. Dari awal memang ada klausul bunga bagi nasabah, dan itu cara bank untuk menarik nasabah agar menitipkan uangnya di bank. Adapun di dompet-dompet virtual, cara mereka agar nasabah tertarik untuk top up di dompet virtual mereka, maka mereka membuka atau memberikan diskon-diskon. Kalau tidak ada transaksi, maka tidak ada diskon. Maka di sini melakukan top up-nya tidak ada masalah. Melakukan top up-nya tidak ada masalah karena tidak ada sisi riba. Tapi kalau misalnya digunakan untuk akad-akad riba, ya seperti ngambil diskonnya, maka ini menjadi diharamkan, ya. Diharamkan melakukan akad itu, ya, bukan melakukan top up-nya di dompet virtual itu. Ya, Allah taala alam, sehingga yang harusnya ditaubati adalah akad-akad ribanya. Ya, yang harusnya ditaubati adalah akad-akad ribanya. Kemudian, ya, ketika seseorang melakukan akad riba secara tidak tahu, ya, karena ketidaktahuan, maka ketika dia bertaubat tidak perlu dia mengumpulkan jumlah riba yang dia dapatkan dari diskon-diskon itu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang datang nasihat kepadanya, kemudian akhirnya dia berhenti dari akad riba itu, falahu ma salaf, kata Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi miliknya apa yang sudah lalu. Wa amruhu ilallah, dan perkara itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak perlu apabila orang sudah melakukan transaksi riba di masa lalu karena ketidaktahuan, kemudian dia taubat, tidak perlu dia melihat masa lalunya lagi. Sudah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni yang telah lalu. Yang sekarang diperbaiki untuk kedepannya bagaimana.
Ya, jangan lakukan transaksi riba lagi. Ya. Wallahu taala a'lam. Masalah jazakallah khairan atas Barakallah. jawaban serta penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544087 dan saudara penelpon telah terhubung saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Sama Ibu Ida dari Palembang. Ya, silakan Ibu Ida di Palembang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini pertanyaan saya Pak Ustaz. Saya ini baru melakukan puasa sunnah Ayyamul Bid ini Pak Ustaz. Nah, jadi saya kemarin itu katanya itu kan tanggal 13, 14, 15. Nah, tanggal 13-nya itu saya itu kelupaan Pak Ustaz. Jadi apakah boleh melanjutkan tanggal 16-nya ya Pak Ustaz? Baik, cukup Ibu. Ya, satu lagi, ini saya masalah puasa juga. Kalau kita berpuasa, Ayyamul Bid itu, apakah boleh kita tanggal 13 itu hari Sabtu, kemarin Sabtu, Sabtu. Kita boleh apa Pak Ustaz melakukannya? Baik. Terima kasih Bu Ida di Palembang. Ya. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Ya, pertanyaan tentang Ayyamul Bid, ya, puasa hari-hari di mana bulan sedang purnama, ya. Ayyamul Bid artinya hari-hari putih. Maksudnya hari-hari di mana malamnya terang. Iya, puasa Ayyamul Bid ini puasa yang disunnahkan di dalam Islam, ya. Barang siapa yang setiap bulan melakukan puasa Ayyamul Bid, maka dia mendapatkan pahala puasa selama setahun. Karena kalau satu bulan dia puasa 3 hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat. 3 kali 10, 30. Kalau setiap hari bisa seperti itu, maka kalau setiap bulan bisa seperti itu, maka seakan-akan dia puasa selama setahun penuh. Taib, bagaimana apabila para ulama mengatakan bahwa Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Kalau misalnya tanggal 13-nya lupa, apakah dibolehkan untuk diganti di tanggal 16? Wallahu taala alam, ana melihat dibolehkan. Ya, ana melihat dibolehkan karena ada uzur di sini. Dia lupa. Kemudian tanggal 16 juga masih termasuk di antara hari-hari yang malamnya lumayan terang, ya. Dan itu termasuk masih bisa dimasukkan ke Ayyamul Bid. Ini pertanyaan yang pertama. Taib, jawaban dari pertanyaan yang kedua, bolehkah puasa Ayyamul Bid di hari Sabtu? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Alasannya yang pertama, hadis yang menjelaskan tentang larangan puasa di hari Sabtu, ya. Ini banyak yang melemahkan. Banyak yang melemahkan hadis tersebut. Kalaupun hadis tersebut adalah hadis yang bisa dikuatkan atau bisa dijadikan sebagai dalil, maka para ulama banyak yang mengatakan bahwa larangan itu berkaitan dengan pengagungan hari Sabtu. Apabila ada seseorang berpuasa di hari Sabtu dengan niat untuk mengagungkan hari Sabtu, maka itulah yang dilarang di dalam hadis itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kalaupun kita katakan hadis ini hadis yang kuat sanadnya, tapi di sana ada banyak sekali hadis yang artinya atau maknanya bertentangan dengan hadis tersebut. Dan hadis-hadis itu lebih kuat sanadnya. Sehingga hadis itu menjadi hadis yang syadz, ya. Hadis larangan puasa di hari Sabtu secara mutlak, apabila kita katakan sanadnya hasan misalnya, ya, maka kita katakan sanad ini tidak lebih kuat dari sanad hadis-hadis yang sekilas bertentangan dengannya. Sehingga kita harus kedepankan banyak hadis yang bertentangan dengan hadis tersebut dan kita hukumi hadis larangan puasa di hari Sabtu menjadi hadis yang syadz, hadis yang ganjil. Dia sanadnya kuat tapi menyelisih sanad atau menyelisih hadis-hadis lain yang sanadnya lebih kuat, sehingga harus kita tinggalkan. Di antara hadis-hadis yang bertentangan dengan
hadis yang melarang untuk berpuasa di hari Sabtu adalah hadis tentang puasa Daud. Kalau seseorang berpuasa Daud secara wajar, maka dia pasti akan berpuasa di hari Sabtu. Ternyata tidak ada pengecualian bagi orang yang berpuasa di hari berpuasa di hari Sabtu untuk puasa Daud. Kemudian begitu ada hadis juga yang menjelaskan ada seorang sahabat wanita yang berpuasa di hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kemarin kamu puasa? Beliau mengatakan tidak. Apakah besok kamu puasa? Besoknya hari Sabtu berarti. Beliau mengatakan tidak. Kalau begitu jangan puasa di hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa apabila sahabat wanita ini berpuasa di hari Jumat dan berpuasa di hari Sabtu, maka dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula dengan puasa 3 hari, ya 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Itu bisa jadi harinya hari Sabtu, dan tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW tentang larangan puasa 3 hari setiap bulan. Begitu pula Ayyamul Bid. Ayyamul Bid tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW untuk tidak puasa Ayyamul Bid di hari Sabtu. Begitu pula dengan puasa Ashura, bisa jadi di hari Sabtu. Begitu pula dengan puasa Arafah, bisa jadi di hari Sabtu. Dan ternyata tidak ada penjelasan yang datang dari Rasulullah SAW yang melarang kaum muslimin untuk berpuasa di hari Arafah dan di hari Ashura secara khusus di hari Sabtu. Tidak ada larangan seperti itu. Dan ini hadis yang sangat banyak ya yang menjelaskan masalah ini, sehingga larangan ya hadis yang menjelaskan tentang larangan puasa di hari Sabtu menjadi tidak kuat ya. Dan para ulama sudah banyak menjelaskan tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam, sehingga jawabannya dibolehkan bagi seseorang untuk puasa Ayyamul Bid walaupun ada hari Sabtu di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Dan maksud dari pertengahan bulan Hijriah saja, bukan bulan Masehi. Bulan Hijriah. Iya. Tanggal 13, 14, 15 itu maksudnya adalah tanggal-tanggal Hijriah. Karena patokannya kepada bulan. Ya. Ayyamul Bid artinya hari-hari yang putih. Malamnya terang. Putih saja. Ya, hari-hari putih, hari-hari yang malamnya terang. Jazakallah khairan. Atas penjelasannya demikian Ibu Ida yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah penelpon yang kembali terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Abu Rahmat di Bekasi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abu Ahmad. Ana mau bertanya Ustaz, mohon nasihatnya, apakah doa yang sahih ya setelah berwudu? Karena Ana pernah mendengar doa berwudu hanya sampai yang sahihnya itu Allahumma ja'alni minat tawabina, sedangkan waj'alni minal mutatahhirin katanya itu dhaif ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Terima kasih Abu. Iya. Doa yang masyhur ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Ada yang mengatakan hadis tentang kata-kata yang terakhir yaitu wa ja'alni minal mutatahhirin itu lemah, ya. Namun ada juga yang mengatakan hadisnya hasan. Kalau tidak salah Syekh Albani rahimahullah taala beliau menguatkan redaksi yang terakhir juga. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni minal mutatahhirin juga kalau tidak salah Syekh Albani rahimahullah taala menguatkan juga. Ya, permasalahan seperti ini ya. Ini permasalahan yang sebenarnya ringan ya. Sebenarnya ringan karena para ulama hadis berbeda pendapat dari sisi sanadnya, dan ini menjelaskan tentang keutamaan suatu amalan, dan artinya juga baik ya. Selama masih ada ulama yang menguatkannya, ana melihat melakukannya tidak ada masalah. Berbeda kalau misalnya
para ulama semua mendhaifkannya. Maka di sini kemungkinan hadis itu tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat sekali, sehingga ya kita tinggalkan atau harus kita tinggalkan. Berbeda kalau para ulama ahli hadis masih mempertentangkannya tentang keabsahan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Maka ana melihat masih ada celah untuk mengamalkannya. Karena ini bukan hukum, ini bukan penjelasan tentang hukum sesuatu, tapi ini penjelasan tentang keutamaan suatu amalan. Dan yang seperti ini banyak ya, seperti misalnya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malamnya. Ini hadisnya juga diperselisihkan oleh para ulama, ya, ada yang mengatakan hasan, ya, ada yang mengatakan lemah. Karena melihat yang seperti ini, ya, kita harus longgar dalam menyikapinya. Karena ini penjelasan tentang keutamaan suatu amalan, ya, bukan penjelasan tentang hukum fikih tertentu. Contohnya lagi seperti misalnya hadis tentang masuk pasar, ya. Ya, ketika masuk pasar kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir, ya. Ini kalau kita baca maka kita akan mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan. Ya, kita harus longgar ya dalam menyikapi yang seperti ini. Ini masalah fadhailul a'mal. Kemudian para ulama masih berselisih dalam masalah sanadnya, ya. Sehingga ada celah bagi kita untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Abu Ahmad yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Bogor, Pak. Ya, silakan Bapak di Bogor. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga Pak Ustaz. Amin wa iyyak. Ustaz, mau tanya ini Pak Ustaz, kalau seumpama ana sedang sholat Pak Ustaz, lagi baca Al-Quran sekitar 15 ayat begitu, nggak tahu di ayat ke-10 ana terlupa gitu Pak Ustaz. Nah ini kalau nggak berapa ayat atau saya penting ada ayat yang terlupa buat dilanjutkan ke ayat berikutnya. Nah sikap yang benar apa boleh diloncat? Apa emang seperti apa Pak Ustaz? Itu yang pertama, insya Allah dipahami Pak Ustaz pertanyaannya ya. Iya, paham. Yang kedua Pak Ustaz, masalah piutang zahab Pak Ustaz, piutang emas. Jadi kalau umpama seseorang, katakanlah umpama bulan-bulan kemarin, umpama pinjam emas, sedangkan harga emas pada saat itu kalau diuangkan berkisar sekitar 900 ribuan per gramnya. Nah, qadarullah kalau dengar-dengar kemarin harga emas itu turun sekitar 800 ribu. Nah ini kalau tinjauan syariat ini gimana caranya? Apa emang tetap dikembalikan? Kalau umpama punya 10 gram, kalau dikembalikan kan harga kalau kembali kepada nilai uangnya turun gitu Pak Ustaz. Utangnya emas atau uang? Emas. Jadi waktu pinjam, kalau pinjam buat seumpama katakanlah mudahnya 100 gram umpama 100 gram itu harganya kalau diuangkan pada saat itu 900 ribu. Nah sebulan-bulan sekarang ternyata dia mau bayar, kata dia kalau anak bayar sekarang 800 ribu nih mas yang lagi turun. Nah dia sendiri juga bingung jadi. Nah bagaimana peninjauan syariatnya Pak Ustaz? Jadi bawa penjelasannya Pak Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama tentang apabila seseorang lupa membaca ayat di dalam sholatnya, ya, apakah boleh meloncat atau bagaimana yang lebih baik? Ya, kalau misalnya dia bisa mengingat, dia berhenti dahulu kemudian mengingat dan ketemu, maka alhamdulillah itu yang paling baik. Tapi kalau misalnya tidak bisa dan dia tidak membawa mushaf,
dia tidak juga membawa HP, maka tidak masalah dia meloncat. Tidak masalah dia meloncat. Karena membaca Al-Quran satu ayat pun tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah membaca Al-Quran satu ayat. Atau misalnya membaca Al-Quran 3 ayat, kemudian setelah itu pindah ke surat lain 3 ayat lagi, pindah ke surat lain 3 ayat lagi, secara hukum tidak ada masalah. Walaupun sebaiknya tidak demikian, sebaiknya dibaca secara urut. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu, tidak ada masalah, tidak ada kewajiban ya untuk membaca surat sempurna atau yang dibaca harus berurutan dari awal sampai akhir. Tidak boleh loncat misalnya. Tidak ada ketentuan yang seperti itu. Ya, sehingga apabila seseorang kelupaan, kemudian dia sengaja melompati 5 ayat misalnya, maka ana melihat tidak ada masalah, wallahu taala alam. Bahkan kalau seseorang ya lupa kemudian mereka-reka sendiri ayat padahal dia belum yakin, maka yang seperti ini malah membahayakan. Membahayakan dari sisi bahwa kita dalam membaca Al-Quran itu tidak ada ijtihad ya. Tidak boleh kita berijtihad dalam Al-Quran. Ya, ini biasa terjadi pada pelajar-pelajar ketika melakukan ujian ya. Banyak mereka yang berijtihad untuk menulis Al-Quran di karang-karang sendiri. Ya, seperti ini malah sangat membahayakan sekali. Begitu pula dalam membaca Al-Quran, jangan sampai kita berijtihad, kita masih ragu tapi kita ucapkan. Tapi lebih baik kita membaca yang kita benar-benar yakin. Ya, kita benar-benar yakin dan lancar. Kita tidak ada masalah melompat atau kita mengganti suratnya. Lebih baik seperti itu. Kalau misalnya kita punya HP, dibolehkan kita membuka HP dulu untuk membaca ayat yang kita lupa di dalamnya. Atau kita membawa mushaf kecil. Tidak ada masalah kita membuka mushaf untuk meneruskan atau untuk mengingat ayat Al-Quran yang kita lupa. Taib, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang masalah hutang piutang emas. Ya, hutang piutang emas. Kalau utang piutangnya emas, maka pembayarannya pada asalnya emas. Pembayarannya pada asalnya emas. Kalau misalnya ingin dibayar rupiah, maka harus berdasarkan emas di waktu pembayaran. Harus berdasarkan emas di waktu pembayaran dan harus seizin orang yang menghutanginya. Ya, misalnya utangnya 100 gram emas misalnya. Maka ketika pembayaran pada asalnya membayarnya 100 gram emas. Baik emas itu harganya naik ataupun turun, sama saja. Pada asalnya pembayaran berupa emas 100 gram. Bolehkah diganti dengan rupiah misalnya? Boleh. Tapi harus senilai dengan emas di hari pembayaran dan harus seizin orang yang memberikan piutang. Harus seizin orang yang memberikan piutang. Kalau misalnya dibayar seharga emas tapi orang yang memberikan piutang tidak mau, saya ingin emas, saya tidak ingin uang, maka yang berhutang harus menyerahkan emas, ya. Yang berhutang harus menyerahkan emas karena yang diambil oleh dia adalah emas, ya. Maka itu yang menjadi hukum asalnya. Tidak boleh dia berpindah ke rupiah atau ke mata uang yang lainnya kecuali atas seizin orang yang memberikan dia piutang. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah penelpon yang kembali terhubung, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Gusti di Jakarta. Ya, monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Barakallah. Ini Ustaz, Ana menanyakan tentang masalah sujud sahwi.
bagaimana pelaksanaannya Ustadz? Misalkan Ana sholat lupa pas rakaat yang ketiga. Terus apakah Ana sholatnya setelah salam, saat terakhir Ana salam langsung sujud sahwi, atau Ana setelah salam melanjutkan menambah kekurangan sholat tersebut, setelah itu baru sujud sahwi? Baik, cukup Ibu. Yang pertanyaan kedua Ustadz boleh? Ini untuk perempuan apakah berlaku juga hukumnya untuk rambut yang panjang, apakah harus dilepas juga atau boleh diikat atau digulung begitu Ustadz? Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama pertanyaan tentang sujud sahwi. Ya. Dan sujud sahwi ini ada beberapa hadis, namun karena yang ditanyakan kasus tertentu, maka jawaban sesuai dengan kasus yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah orang lupa di rakaat yang ketiga, kemudian dia salam. Di rakaat ketiga salam, kemudian ingat. Bagaimana menghadapi kesalahan yang seperti ini? Maka yang sesuai dengan tuntunan adalah ketika dia ingat dan jaraknya tidak lama, maka dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri meneruskan sholatnya, seakan tidak terjadi kelupaan itu, ya, seakan dia tidak terlupa sama sekali. Langsung berdiri, kemudian meneruskan sholatnya lagi, menambah 1 rakaat lagi seperti biasanya. Kemudian setelah itu dia melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya. Para ulama di sini berbeda pendapat. Apakah sujud sahwinya sebelum salam ataukah setelah salam? Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa semua sujud sahwi itu sebelum salam. Ya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau menganggap bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi setelah salam itu hadisnya mansukh, ya, sudah dinasakh. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Hanya saja sandaran beliau dalam menjelaskan tentang dinasakhnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi setelah salam kurang kuat. Dari sisi sanad kurang kuat. Bahkan para pengikut beliau akhirnya banyak yang menyelisih beliau dalam masalah ini. Ya, Imam Al-Baihaqi menguatkan pendapat lain. Begitu pula Al-Hafidz Ibn Hajar menguatkan pendapat lain, padahal mereka berdua adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau tidak salah Imam Nawawi juga beliau lebih menguatkan pendapat lain daripada pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan memang pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi pada kasus yang ditanyakan itu lebih baik dilakukan setelah salam. Ya, lebih baik dilakukan setelah salam. Ya. Kalau dilakukan sebelum salam pun tidak ada masalah, ya. Para ulama tidak ada khilaf untuk bolehnya masalah itu, tapi khilafnya mereka mana yang lebih afdal. Ya, mana yang lebih afdal. Adapun kalau dilakukan sebelum salam, para ulama sepakat sujud sahwi yang seperti itu sah. Tapi apabila kelupaan atau lupa yang terjadi itu menyebabkan adanya tambahan perbuatan, maka lebih afdalnya sujud sahwinya setelah salam. Kasus yang ditanyakan itu lupanya menjadikan adanya tambahan dalam sholat. Dia di rakaat ketiga harusnya tidak ada salam, harusnya tidak ada tasyahud. Dia malah tasyahud kemudian salam. Setelah itu dia ingat ternyata itu baru rakaat ketiga, berarti ada tambahan tasyahud, ada tambahan salam dalam sholatnya. Kemudian dia berdiri ke rakaat yang keempat. Kemudian dia menyempurnakan sholatnya. Maka yang seperti ini berarti lebih afdal bagi dia untuk sujud sahwi setelah salam. Bagaimana sujud sahwi setelah salam itu? Dia sholat seperti biasa, tasyahud,
kemudian membaca sholawat, membaca doa, kemudian setelah itu salam. Setelah salam, sujud, membaca Subhana rabbiyal a'la sebagaimana bacaan sujud biasa sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, sujud sahwi, Subhana rabbiyal a'la. Kemudian setelah itu duduk, kemudian salam lagi. Ya, inilah sujud sahwi setelah salam, ya, sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Yang kedua, perempuan. Taib. Pertanyaan yang kedua tentang Perempuan rambut panjang. Iya, perempuan rambut panjang ketika sholat, ya. Apakah di sini berlaku larangan untuk menguncir rambut? Ya, apakah berlaku larangan menguncir rambut bagi wanita? Sebagaimana hal itu berlaku bagi laki-laki. Ada beda pendapat di kalangan para ulama di sini. Karena hadisnya itu menjelaskan tentang laki-laki. Ya, hadisnya konteksnya pada laki-laki yang berambut panjang tidak boleh menguncir rambutnya ketika sujud. Namun banyak ulama, ya, yang tidak memasukkan kaum wanita dalam hadis itu, mengecualikan kaum wanita. Kenapa demikian? Karena kaum wanita itu disyariatkan untuk menutup auratnya. Dan ketika rambut dibiarkan tidak terkuncir ketika sujud, ada kemungkinan rambut itu nantinya malah terbuka. Ada kemungkinan demikian. Apalagi kalau rambutnya panjang. Panjang misalnya sampai ke bagian belakang, ya, sampai ke pantatnya misalnya. Ini kalau tidak dikuncir, maka kemungkinan terbuka, ya, keluar dari pakaiannya besar, ya. Kemungkinan keluar dari pakaiannya ini, ya, bisa besar, ya. Sehingga para ulama banyak yang mengecualikan rambut wanita dalam masalah larangan itu. Untuk wanita tidak ada masalah menguncir rambut itu. Berbeda dengan laki-laki, ya. Karena memang biasanya rambutnya laki-laki tidak sepanjang rambut wanita. Ya, Rasulullah SAW dulu biasanya rambutnya sepanjang telinga yang bagian bawah atau kadang-kadang sampai ke pundak beliau. Ya, seperti itulah rambutnya laki-laki yang dipanjangkan. Ya, biasanya tidak sampai panjang sekali. Berbeda dengan perempuan, biasanya rambutnya sampai panjang ke bawah. Maka di sini ada sisi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya demikian. Yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon kembali terhubung, saat kita coba angkat. Assalamualaikum Pak Dua TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ini dengan hamba Allah di Lampung. Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Pak TV Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tanya, karena ada hal yang menggelisahkan hati saya terkait dengan pekerjaan saya. Kebetulan saya sebagai pegawai negeri, dan tahun ini saya menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan di suatu instansi pemerintah, suatu dinas. Nah, tahun ini ada kegiatan konstruksi, pekerjaan konstruksi. Beberapa item kegiatannya seperti ada pembuatan dermaga, terus ada pembuatan musola, ada pembuatan villa, dan juga ada pembangunan gapura dan wisata religi. Ini ternyata ya untuk umat agama lain gitu Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah boleh saya sebagai umat muslim turut andil berpartisipasi, maksudnya karena ini amanah pekerjaan saya gitu, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ini. Sebenarnya saya sudah ingin mengundurkan diri atau minta tolong digantikan orang lain saja yang beda agama dengan saya, karena terkait pembangunan sebenarnya bukan membangun rumah ibadahnya, hanya fasilitas-fasilitas yang masih berkaitan dengan rumah ibadah itu, seperti membuat paving blocknya, membuat
gapura dan juga membuat pagar-pagar untuk rumah ibadah itu, Ustadz. Nah, apakah boleh gitu? Saya sudah minta tolong digantikan, tapi ternyata orang lain yang menggantikan itu nggak memiliki kemampuan gitu untuk bisa menjalankan itu, dan pejabat pembuat komitmennya pun yang maksudnya partner saya dalam bekerja, kan ada saya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan dan juga ada pejabat pembuat komitmennya. Nah, pejabat pembuat komitmennya pun nggak sanggup kalau bukan berpartner dengan saya gitu. Jadi dia pun mau mengundurkan diri dari kegiatan ini. Otomatis kalau dia mengundurkan diri juga, kegiatan ini bisa terbengkalai. Nah, tidak terlaksana. Baik, bisa dipahami Ustaz? Baik, cukup Ibu. Ya. Barakallah, baik. Tunggu jawabannya. Terima kasih Ibu di Lampung. Silakan Ya, Ustaz. terima. Iya. Pada asalnya ya, kita tidak boleh membangun rumah ibadah yang di dalamnya ada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan juga dengan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan rumah ibadah itu. Karena para ulama mengatakan at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang statusnya sebagai pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang diikuti. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan rumah ibadah mereka yang di luar Islam, maka hukumnya juga tidak boleh kita membangunnya. Ini hukum asalnya seperti ini. Apa yang ditanyakan atau kasus yang ditanyakan itu juga masuk dalam hukum ini. Dia tidak boleh sebenarnya melakukan yang seperti itu. Memang ini dilema ya, dilema dan sangat berat. Kita juga sudah tahu hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan apabila dalam rangka untuk bermaksiat kepada Sang Khalik. Dan kita sebagai bawahan memang seringkali terjatuh dalam dilema yang seperti ini. Ya, intinya apabila itu suatu keharusan dalam pekerjaan, maka sebaiknya memilih tempat pekerjaan yang lain atau bagian pekerjaan yang lain. Kalau ini terus-menerus terjadi, maka ada keharusan. Ya, ada keharusan untuk berpindah ke pekerjaan yang lain atau ke tempat ke bagian yang lainnya. Walaupun konsekuensinya nanti gajinya diturunkan misalnya. Lebih baik menerima konsekuensi itu daripada melakukan sesuatu yang diharamkan. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengurangi rezeki kita di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kepada kita rezeki dari jalan yang lain. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada yang sedikit dan tidak memberikan keberkahan pada yang banyak. Bisa jadi seperti itu. Mungkin dengan gaji 5 juta kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bisa jadi orang lain gajinya 20 juta tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Itulah keberkahan, ya. Maka jangan sampai kita khawatir masalah rizki ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki kita. Kalau misalnya ya belum ada solusi untuk meninggalkan pekerjaan itu, ya terpaksa. Dan banyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pekerjaan tersebut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk selanjutnya, maka kalau memang nanti konsekuensinya seperti itu terus, kita punya kewajiban untuk berpindah ke bagian yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban secara sehat dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah penelpon yang terhubung kembali saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Haryono di Lampung. Silakan Bapak. Oh, tanya nih Pak, dulu lagi orang tua masih hidup, pesan untuk badalin haji, dia dikasih duit. Tapi kalau orang tua udah meninggal, nggak jadi dibadalin, itu dosa apa enggak Pak? Uang badalnya sudah dikasihkan oleh orang tua? Udah. Terus kenapa nggak jadi dibadalin? Uangnya habis gitu, terpakai, nggak dibadalin, terus dosa apa enggak itu? Terima kasih Pak Haryanto di Lampung. Silakan Ustaz. Baik, ya. Ini karena orang tua sudah memberikan uangnya, ya, dan ada pesan khusus bahwa uang tersebut untuk badal haji, maka ini amanah yang harus ditunaikan. Dan sebagai anak, bersemangatlah untuk berbakti kepada orang tua. Bersemangatlah untuk menunaikan amanahnya orang tua. Jangan malah berkhianat kepada orang tua. Anak sudah banyak mengambil manfaat dari orang tua. Jangan sampai setelah anak sudah besar dan diamanahi uang untuk badal haji untuk orang tuanya sendiri, malah uang tersebut digunakan untuk yang lainnya. Bagaimana ditanyakan apakah ini berdosa atau tidak? Pertanyaan itu sungguh pertanyaan yang sangat tidak pantas ya. Coba bayangkan hal itu terjadi pada kita. Coba hal itu terjadi pada kita. Apakah kita akan rela dengan perbuatan anak yang tadinya uang tersebut digunakan, ya harusnya digunakan untuk badal haji, untuk kita, ternyata malah anak menggunakannya untuk yang lainnya. Bisa jadi dan nantinya di akhirat ya, orang tua akan menuntut anak-anaknya atas amanah yang mereka tidak lakukan. Maka anak-anak ya, mereka punya kewajiban untuk membadalkan orang tuanya. Kalau misalnya ketika orang tua memberikan harta tersebut, harta yang senilai itu memang bisa digunakan untuk membadalkan haji untuk orang tua, maka sekarang karena anaknya sudah menyelewengkan uangnya, sudah habis, maka mereka punya kewajiban untuk mengadakan uang untuk badal haji untuk orang tuanya, berapapun harganya, ya, berapapun harganya. Karena orang tua ketika memberikan uang tersebut cukup untuk membadalkan haji untuk dia, ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Mas jazakallah khairan atas jawaban serta penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup di kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas faedah berikan pada kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum para pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja Anda berada. Inilah acara live interaktif kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan tersaksikan acara live interaktif setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini